Mari kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bersama-sama dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga daripada ayat yang ke-18. Di sini firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, saudara sekalian, saya tahu bahwa firman Tuhan ini memberikan suatu ekspektasi kepada kita. Sekali lagi kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita ini adalah perwakilan daripada kerajaan surga. Jadi biarlah apa yang terjadi di surga itu juga terjadi di bumi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di dunia ini kita harus tahu bahwa kita nggak bisa pakai standar duniawi. Yang standar yang kita gunakan adalah standar surgawi. Nah, melalui firman Tuhan ini saya melihat yang pertama bahwa ada suatu ekspektasi daripada surga untuk bagaimana kita yang ada di sini itu bertingkah laku. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa banget bagaimana dia adalah suatu sosok yang luar biasa. Dia memang adalah 100% manusia, tetapi kita percaya bahwa dia juga adalah 100% adalah Tuhan. Dia tidak egois, dia mengasihi orang lain, dia mengasihi sama manusia lebih bahkan daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, jadi pesan kami daripada Good News Program kepada setiap daripada Anda yang menyaksikan. Jadi mari kita bersama-sama, kita belajar untuk tidak mengasihi diri sendiri saja. Memang benar sebagai anak Tuhan kita harus mengasihi diri sendiri kita. Tetapi pada saat yang bersamaan kita harus dapat menerjemahkan bagaimana supaya kasih Kristus itu mengalir kepada orang lain. Nah, pesan saya kepada Anda semua, nomor satu, ya, kita mengasihi Tuhan sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwa ragamu. Yang kedua, kita salurkan kasih yang kita sudah terima ini dari Tuhan kepada diri kita. Yang ketiga, kita translatekan atau terjemahkan supaya kasih itu mengalir keluar. Nah, saya tahu bahwa setiap daripada kita adalah anggota bagian daripada satu keluarga. Jadi di dalam keluarga pun ada suatu keharusan atau suatu tuntutan bahwa suami istri pun harus saling menghormati, saling mengasihi. Karena kalau kita tidak bisa menghormati, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi. Bagaimana dengan orang tua dan anak? Hal yang sama pula, walaupun orang tua lebih dewasa, lebih tua, maka kita harus mengerti bahwa yang tua pun harus juga mau mengasihi yang anak-anaknya yang lebih kecil. Yang anak-anak lebih kecil pun harus mau saling menghormati, saling mengasihi kepada orang tuanya. Nah, mari kita bayangkan bahwa pada waktu di dalam kehidupan keluarga kita dapat melakukan hal yang mulia seperti ini, maka tentunya tidak akan susah atau sukar untuk kita bawa kasih Kristus itu keluar daripada rumah tangga kita. Nah, sehingga pada waktu kita melihat orang-orang yang memerlukan, membutuhkan yang ada di luar sana, maka dengan lebih mudah kita pun akan dipakai sebagai perwakilan kerajaan surga, membawa kasih daripada surga itu untuk dibawa keluar kepada dunia. Nah, sehingga pada waktu kita melihat ada gereja-gereja yang susah misalnya, kita pun dengan hati yang siap, kita pun akan siap untuk saling membantu. Ya, apabila ada orang-orang yang sakit, misalnya kita akan dengan lebih mudah untuk tergerak hatinya, untuk kita boleh membawa orang-orang yang sakit ini untuk menerima kesembuhan. Apakah dengan kita bawa mereka ke dokter, ke rumah sakit, ataupun bahkan kita tumpang tangan, ya, dengan berbagai macam cara yang lain. Apabila kita melihat ada anak-anak yang nggak bisa sekolah, ya, atau mereka memerlukan bantuan-bantuan yang lainnya, maka dengan hati yang terbuka, dengan kasih daripada Kristus, ya, kita melihat bagaimana Kristus itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita pun mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat daripada kerajaan surga kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, ini doa kami dan kami percaya bahwa apa yang sudah Anda saksikan hari ini akan menjadi suatu inspirasi buat siapapun Anda menyaksikan. Ya, Anda diberkati dengan episode ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa untuk setiap daripada pemirsa Good News. Mereka menyaksikan Tuhan, ada begitu banyak pergumulan terutama para hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan kasih setiamu adalah jawaban yang terbaik daripada kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan mudah untuk mundur daripada pelayanan. Mereka akan maju terus, tidak mundur Tuhan, dengan apapun jawaban-jawaban yang kau punya Tuhan. Engkau dapat pakai anugerah ministries, engkau dapat pakai yayasan yang lain, engkau dapat pakai pula Tuhan anak-anakmu siapapun juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat sampai ke ujung bumi. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Apabila ada yang sakit, kami ucapkan bahwa dengan bilur Kristus Anda sembuh. Terima kesembuhan ini, terima berkat-berkat yang melimpah, terima kasih setia daripada Bapa Surgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan ucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan katakan.